Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat seluruh partisipan dalam acara penyuluhan virtual pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti penyuluhan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan saya Tarisya Febriani selaku moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan pada siang hari ini sampai selesai. Adapun narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai peran orang tua dalam menjaga kesehatan mata pada anak di era digital. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada sesi penutup. Kita langsung masuk ke sesi pembukaan. Supaya kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah, mari kita buka kegiatan penyuluhan online hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai, kita masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi atau presentasi. Dalam hal ini, narasumber akan menjelaskan mengenai peran orang tua dalam menjaga kesehatan mata pada anak di era digital. Maka darinya diharapkan kepada ibu-ibu sekalian untuk menyimak jalannya materi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan. Demi kelancaran jalannya penyuluhan, diharapkan kepada ibu-ibu sekalian untuk mematikan mikrofon Zoom, namun tetap mengaktifkan fitur kamera. Kepada narasumber kita, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Saya mulai ya. Sekarang ini perkembangan teknologi tidak hanya diperuntukkan pada orang dewasa, tapi digunakan juga di kalangan anak-anak. Salah satu contoh dari kemajuan teknologi ialah gawai atau smartphone. Gawai ialah salah satu jenis telepon genggam yang memiliki kemampuan lebih canggih dibandingkan komputer, yang menyajikan berbagai program aplikasi, baik itu jaring sosial, media berita, dan juga hiburan bagi para pengguna dalam bentuk video maupun narasi. Pada era ini, gawai dapat digunakan oleh berbagai kalangan usia, baik itu di kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak usia sekolah. Kebiasaan menggunakan gawai dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 30 menit, dan lebih dari 2 hari akan memberikan dampak negatif bagi indera penglihatan berupa tekanan tambahan pada mata dan susunan syaraf. Ketika menatap layar gawai secara terus-menerus dengan frekuensi mengedip yang rendah dapat menyebabkan mata menjadi kering karena tidak dibasahi oleh air mata. Menurut Ilyas, tahun 2014, penurunan tajam penglihatan pada anak yang frekuensi lamanya menggunakan gadget dalam kategori berlebihan disebabkan oleh stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres pada otot akomodasi dapat terjadi pada saat seseorang berupaya untuk melihat pada objek berukuran kecil dan pada jarak yang dekat dalam waktu yang lama. Ada pula faktor radiasi yang menyebabkan kesehatan mata anak menurun. Sejumlah ahli meyakini bahwa handphone memancarkan radiasi yang dapat menimbulkan efek berbahaya pada tubuh. Apalagi bila digunakan sejak usia dini. Radiasi yang dipancarkan oleh alat tersebut disebut radio frekuensi electromagnetic radiation atau RF-EMR.
Selanjutnya, para ahli telah banyak melakukan studi yang bisa memperkirakan efek radiasi handphone tersebut pada anak di masa depan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tubuh anak lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Dalam hal ini dapat menyebabkan efek 2 kali lebih besar pada otak dan 10 kali lebih besar pada tulang dan sumsum tulang belakang. Karena ukuran otak, kepala, dan tubuh anak lebih kecil daripada orang dewasa, sehingga presentasi radiasi yang diterima akan lebih besar. Selain itu, jaringan penyusun tulangnya masih tipis dan lemah, sehingga akibat radiasi handphone yang diterima oleh anak dapat lebih buruk. Kemudian yang kedua, lebih berisiko mengalami tumor otak. Penggunaan HP pada usia di bawah 20 tahun akan lebih berisiko mengalami tumor pada otak. Semakin sering menggunakan handphone, maka semakin banyak pula radiasi yang diterima dan terkumpul hingga usia dewasa kelak, sehingga membuat lebih berisiko mengalami tumor pada otaknya di masa depan. Selanjutnya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menciptakan generasi sehat di masa mendatang. Dengan ini, kami memaparkan solusi strategi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2030. Yang pertama, tidak membiarkan anak-anak berusia 3-7 tahun untuk bermain game di layar ponsel lebih dari setengah jam sehari. Yang kedua, melakukan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan handphone. Misalnya, mencari kegiatan yang positif seperti membaca buku atau berolahraga yang bisa menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap handphone. Yang ketiga, mengumpulkan handphone pada saat berkumpul. Yang keempat, mengurangi dan membatasi jumlah kuota pada internet. Yang kelima, membuang aplikasi yang membuat ketagihan, contohnya seperti game atau aplikasi lainnya. Yang keenam, kembali menggunakan alat-alat konvensional. Jika biasanya menghabiskan yang keenam, kembali menggunakan alat-alat konvensional. Contohnya seperti melihat jam melalui jam tangan, tidak mencatat catatan di handphone, namun menggunakan buku catatan, dan membaca berita melalui koran atau majalah. Yang ketujuh, menyimpan handphone di tempat yang agak sulit dijangkau. Misalnya, jika kita sedang berkendara, maka letakkan handphone di tempat yang berada di luar jangkauan kita. Atau juga pada saat akan tidur, maka bisa meletakkan handphone di tempat yang sulit dijangkau. Hal ini juga berguna untuk menghindari dari bahaya radiasi handphone. Next. Menjaga kesehatan mata itu penting. Tanda mata tidak sehat, ada mata merah, mata tidak jernih, mata berair atau kering, mata kantuk, mata lelah. Selanjutnya ada beberapa penyebab dari mata lelah. Yang pertama, terpapar cahaya terlalu lama. Kedua, terlalu lama membaca, kurang tidur, terlalu sering main PlayStation, sering main game bareng, dan main HP di dalam kegelapan. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri mata yang sehat. Yang pertama, kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Bulu mata teratur dan mengarah keluar. Yang ketiga, kornea mata berwarna bening atau jernih. Yang keempat, sklera berwarna putih bersih. Yang terakhir, pupil mata berwarna jernih. Cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, rutin memeriksa mata. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, jangan terlalu lama menatap layar elektronik. Yang keempat, memakai kacamata hitam bila perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah memaparkan materi mengenai peran orang tua dalam menjaga kesehatan mata pada anak di era digital. Sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dan menanggapi, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar Zoom. Silakan untuk ibu-ibu semua yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Ya, silakan Ibu Nafa. apa benar penggunaan gawai atau smartphone itu pada anak usia balita bisa menyebabkan keterlambatan bicara? Terima kasih. Baik, sama-sama untuk Ibu Nafa. Bisa kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu-Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa dari Posyandu Teratai 1. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan umur kapan sebaiknya kita sebagai orang tua mulai memperkenalkan gawai pada anak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ibu Nafa dan Ibu Herunisa yang sudah bertanya. Silakan untuk Ibu Dwi sebagai penjawab. Ya, jika ingin langsung dijawab, saya persilakan. Boleh tolong ulang pertanyaan dari Ibu Nafa tadi? Pertanyaan itu, apa benar penggunaan gawai atau smartphone pada anak usia balita atau bayi di bawah 3 tahun bisa menyebabkan keterlambatan bicara? Seperti itu. Oke, izin menjawab ya. Penggunaan gawai menggantikan interaksi orang tua dengan anak, salah satunya dalam hal berbicara. Kemudian, jadi sebisa mungkin orang tua memberikan gawai dengan mendampingi anak sehingga dapat menjelaskan apa yang dilihat sebagai bentuk pelatihan juga interaksi anak atas proses belajar perkembangan atas proses anak dalam berlatih berbicara untuk meminimalisir terjadinya space delay atau keterlambatan berbicara. Apakah mudah dipahami, Ibu Nafa? Apakah Ibu Nafa sudah paham mengenai penjelasan dari Ibu Dwi? Iya, sudah lumayan jelas. Terima kasih penjelasannya. Ya, tersisa satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Silakan jika ingin langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Hoirunisa. Ada batasan umurkah kapan sebaiknya kita sebagai orang tua mulai memperkenalkan gawai pada anak? Gawai boleh diperkenalkan kepada anak sejak usia menginjak 18 bulan karena saat itu juga 18 tahun karena saat itu juga fungsi orang tua anak baru mulai bekerja secara aktif. Apakah sudah jelas? Ibu Hoirunisa? Bagaimana Ibu Herunisa? Apakah sudah jelas jawaban dari Tiara? Iya, baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, untuk penyuluhan hari ini kita sudahi. Apakah ada pertanyaan untuk ibu-ibu semua? Cukup sekian dari saya. Baik, jika tidak, kita masuk ke sesi penutup. Kepada
seluruh partisipan, saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa mengikuti penyuluhan di ruang Zoom pada siang hari ini. Saya Tarisya Febriani selaku moderator meminta maaf atas kesalahan dan kepada orang, marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan penyuluhan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, acara penyuluhan saya tutup. Oh iya, ibu-ibu, sebelum meninggalkan ruang Zoom, mari kita foto dulu. Silakan yang kameranya ditutup, silakan dibuka dulu. Baik, sudah. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bisa hadir. Zoom-nya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.